Karena saya diperintah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Saya sampaikan dengan resiko saya mati, saya dipersekusi, saya dikejar, saya dibully, dan saya dihinakan, di roasting di mana-mana. Saya terima sebagai konsekuensi dari tugas. Dan insya Allah tidak akan pernah mundur untuk selama-lamanya, membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan ideologis dan spiritual. Merdeka! 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 Ini mohon maaf Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Ba'alawi. Tolong ambilkan Quran. Namanya Madi Agromo, cucunya Kiai Syabuddin Katem. Kalau panjenengan mungkin pantas karena mimpi Kanjeng Nabi berkali-kali. Kalau saya Mohon maaf, tidak Kiai. pantas. Darah saya merah, bagaimana darah orang Nusantara. Ya. Saya makan di bumi Indonesia tidak mengenal kasta. Oke. Orang biasa saja lah, orang umum aja lah saya. Oke, gitu Ya, lanjut ini kayaknya lanjut, dilanjut. topiknya belum selesai. Masih ada Selesai. satu kitab lagi yang. Ya. Kemudian para youtuber yang suka merosting saya, silahkan buka kitab Sa'adatud Daurain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain, ya, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, halaman 425. Di sini menerangkan bahwa ketika seseorang mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh setan. Pertama, yang kedua, dan di sini mimpi bertemu dengan Rasulullah itu Rasulullah bisa mewujud dalam berbagai macam wujud. Ada yang saya sendiri kayak gini, pernah ditemui Rasulullah dalam wujud orang tua usia 60 ya kiai ya. Pernah usia paling tampan 30-an, yang keindahan Rasulullah ketika menjemput saya di depan gerbang pintu surga. Itu cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya surga. Makanya benar kalau cahaya surga dengan cahaya Rasulullah itu kalah indah. Dan tujuan para wali itu hanya berkumpul bersama Rasulullah, Bukan surganya. bukan surganya. Kenapa? Ya karena Rasulullah di surga, ya kita ikut Rasulullah. Iya. Gitu. Di sini dijelaskan halaman 425 bahwa banyak para ulama, banyak para orang soleh itu berjumpa dengan Rasulullah dengan berbagai macam wujud beliau. Jadi jangan heran, panjenengan baru ada orang mengatakan mimpi ketemu Rasulullah lebih dari 20 kali, heran. Ada riadohnya, ada perjuangannya, enggak tidur ngarang mimpi halu buat dawin, buat ngamen, buat menginjak. Naudzubillah min dzalik. Buat ngawinin cewek. Wah, naudzubillah min dzalik. Kalau bosen dibuang. Ya. Belanjanya minimalis. Masa korbannya 26? Pas-pasan. Masa korbannya 26? Siapa itu yang korban 26 itu di Jakarta itu? Iya. Marga siapa itu? Ya. Ada itu. Itu Jangan. korbannya juga telepon saya itu. Si Wah, Mbak Dilda itu. repot. Ya. Ingat ya, hadis Rasulullah buat kaum Ba'alawi di tahun ini, man ghossana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ayo mari kita ulang. Man ghossana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Yang Habib jangan ngaku Sayyid, karena Habib itu kan turunan Yuya, Kiai. Turunan Yahudi. Iya, turunan Afroki. penasihat Fir'aun. Ya. Gimana mau ngaku Sayyid? Yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Bahaya. Ya, Rasulullah nggak boleh. Soalnya ini mohon maaf ya, di YouTube banyak channel-channel yang asalnya titik-titik Habib titik-titik bin titik-titik berubah jadi Sayyid sekarang. Ya. Itu kalian sudah menasabkan yang bukan leluhur kalian. Betul. Pesan Rasulullah dalam mimpi saya, ya. Janganlah seseorang menasabkan kepada orang yang bukan leluhurnya. Makam dibelokin itu dosanya lebih berat. Misal ini Kiai Fuad ngaku keturunan Sultan Brunei, kurang ajar apa enggak kira-kira? Kurang ajar banget. Kurang ajar. Yeah. Tapi lebih kurang ajar lagi kalau makam keturunan Sultan Brunei diba'alawikan. Yeah, Coba kalau di Brunei gimana itu yang diba'alawikan itu? Oh, hukum pancung. Hukum pancung ya? Iya. Kenapa Kiai? Nah kan Brunei itu negara Syariat Islam. Ya. Untung kalian di Indonesia itu gak dipidanakan, untung. Ya. Sekarang Ba'alawi seluruh Indonesia ya, siapapun itu dengerin saya bicara. Ketika Rasulullah itu
perang Khaybar. Buka kitab masing-masing. Ketika Rasulullah perang Khaybar, itu Rasulullah pernah menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Tertera di semua kitab. Ya. Tapi ketika perang Khaybar selesai, Rasulullah menghapuskan hukum halal pada kawin kontrak nikah mut'ah. Jadi ada nasahnya, ada penghapusnya. Ba'alawi, kalian telah mengaku sebagai zuriat Rasulullah, 200 tahun menipu bangsa Indonesia. Kalian harus meralat perkataan kalian secara terang-terangan di seluruh pengajian kalian. Mengakulah kalau kalian bukan keturunan atau zuriat Rasulullah. Karena apa? Sifat Rasulullah itu amanah, bisa dipercaya. Kemarin kalian kenceng-kenceng, di dalam darah kami mengalir darah Nabi. Sekarang kalian harus meralat, karena di anak kalian nggak ada darah Rasulullah. Darah Yuya, penasihat Fir'aun, iya. Darah Yahudi Askenasi, iya. Kalian harus mencabut dan meralat perkataan kalian. Kalau enggak, kalian berarti tidak bersikap amanah. Salah satu sifat Rasul. Kalian juga harus menyampaikan bahwa kalian itu korban doktrin leluhur. Sampaikan kalau kalian secara tes DNA tidak bersambung kepada Rasulullah. Sampaikan ke jamaah kalian dimanapun kan berada. Kenapa? Karena di antara sifat Rasul adalah tabligh, harus menyampaikan kebenaran. Sebenarnya Kiai kemarin menyampaikan mimpi Rasulullah soal Balawi itu berat sekali, berat banget, karena saya pasti orang yang akan dibully pertama kali seluruh Indonesia, yang akan diburu, yang terancam keselamatannya, yang akan dipersekusi. Monggo kalau ada yang mau mempersekusi saya, memburu saya pastikan akan tuntut di ranah pidana. Dan jangan lupa Laskar Nusantara sudah bangkit, sudah bergerak. Sekali lagi ada persekusi, sikat habis dan siap bersama panjenengan. Pidana Itu ada Laskar. Berapa tahun pidana nih? Wah, jangan tanya sudah. Kalau sampai melakukan. Gak usah sampai pidana, kita pedangkunya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya saya berkonsultasi sama guru mursyid saya. Kemudian saya berat untuk menyampaikan ayat ini. Guru saya mengajar 2 ayat. Yang pertama, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan janganlah engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau tahu. Saya memang demi Allah diutus Rasulullah untuk menyampaikan mimpi saya, untuk menghentikan penipuan kaum Ba'alawi, Bani Yuya, penasihat Fir'aun. Memang saya yang diutus Rasulullah, dan saya diutus mengaku sebagai utusan beliau. Gak mungkin saya berani mengaku utusan Rasulullah kalau Rasulullah sendiri yang gak merintah. Karena Rasulullah bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong untuk mengatasnamakan saya, menyangkut nama saya, silahkan pilih tempat tinggalnya di neraka manapun, silahkan. Jadi kalau ada orang mencatut nama Rasulullah untuk kebohongan, ya dia sudah memesan kapling komplek dalam neraka. Begitu. Kemudian yang kedua Kiai, saya tanya sama guru ini, gimana guru, saya berat ini, saya akan dimusuhi seluruh Indonesia yang muhibin pro Ba'alawi ini. Guru, gimana saya akan diancam, dipersekusi, dibully, dikejar dan lain-lain. Guru saya mengatakan surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidak ada pilihan bagi orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulullah telah menurunkan suatu ketetapan dan perintah, kecuali hanya patuh. Dan barang siapa yang membangkang terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah, dia sungguh sangat sesat, yang sangat jauh. Begitu terjemahan bebasnya. Karena saya diperintah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Saya sampaikan dengan resiko saya mati, saya dipersekusi, saya dikejar, saya dibully, dan saya dihinakan, di roasting di mana-mana. Saya terima.
sebagai konsekuensi dari tugas. Dan insya Allah tidak akan pernah mundur untuk selama-lamanya, membebaskan bangsa Indonesia dari perbudakan ideologis dan spiritual. Merdeka! 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 Ini mohon maaf Kiai, saya nunggu untuk disumpah dan mubahalah ini. Saya sudah sakit dan marah terhadap pelecehan Balawi. Tolong ambilkan Quran. Ya, ini sumpah gimana ini? Pak apa itu? Mubalah gimana itu nanti? Jadi kalau kepengen saya Kiai Ya. kalau saya berbohong, saya tidak diutus Rasulullah dan mengaku diutus Rasulullah. Ya. Nah, ini Quran ya. Bisa dilihat ya. Ini mau bermubalah sekarang? Ya silahkan. Oke. Saya sudah nunggu 2 minggu Kiai. Oke, siap. Itunya, apa namanya itu? Ya. Cangkir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabillah wa ala millati rasulullah tawakkaltu alallah la haula wa la quwwata illa billah hasbiyallah wa kafa. Saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan, jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi, jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi dalam cerita voice note saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Yang pertama, 1. Mati dalam 10 hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang Kiai. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan umat Rasulullah Muhammad, karena saya telah menyampaikan bahwa Ba'alawi munqati'un wa maudhu'un, nasabnya terputus dari Nabi dan penuh dengan rekayasa kepalsuan. Jika saya berbohong, mereka daya, mengaku-ngaku, menipu, mencatut nama Nabi demi kepentingan ketenaran dan lain-lain, saya siap menerima konsekuensi itu. Tapi jika saya benar, saya minta mataharinya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, bulannya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, buminya klan Ba'alawi di Indonesia pecah, dan kebobrokan kaum Ba'alawi dari Sabang sampai Merauke terungkap secara terang benderang. Juga mataharinya klan Ba'alawi di bumi, seluruh bumi pecah, bulan klan Ba'alawi seluruh bumi pecah, dan mereka akan terbongkar sebagai bukan dzurriyyat Rasulullah, bukan keturunan biologis dari Rasulullah. Cukup ya, atau perlu ditambah lagi? Dan seluruh umat Rasulullah mengetahui dan menyadari bahwa Habib-Habib Ba'alawi bukan dzurriyyat Rasulullah. Setuju Kiai? Ya. Bagi pendukungnya. Nah, untuk pendukung para klan Ba'alawi, Anda telah berada di gerbong yang salah. Kalau seandainya mubahalah ini kemudian memakan panjenengan semua, karena saya mubahalah ini dengan alam, bukan dengan klan Ba'alawi, dengan alam. Wallahu ala ma naqulu wakil. Maka Anda akan menerima konsekuensi masing-masing. Silahkan lecehkan saya, silahkan bully saya, silahkan roasting saya sepuasnya. Allah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Siap. Oke. Cukup ya ini. Oke. Syahadat. Ya. Ditutup syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian, saya ingatkan Al-Habib Al-Mukarram, saudara yang mulia
Bahar bin Smith, ditunggu Pak Kiai Ilzamuddin Ketua Naat untuk tes DNA. Belum dipenuhi kan panggilannya nggih? Belum. Ditunggu di markas Naat Madura. Kemudian kami dari para pejuang Duriya Wali Songo yang berada di bawah komando Kiai Fuad dan Gus Fakih menunggu kehadiran Bapak Taufik Assegaf, Ketua Al-Habib Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah Pusat, untuk datang ke sini 7 kali 24 jam dalam seminggu ini, untuk datang ke sini untuk tes DNA gratis. Gus Fuad kersa bayari nggih? Siap. Biar perdebatan ini tidak menguras energi bangsa, karena di luar negeri klan Ba'alawi itu sudah dibatalkan sebagai zuriat Rasulullah. Dan kalau ada setelah ini ya, Habib Taufik dalam jarak 7 kali 24 jam nggak datang ke sini, berarti gimana Kiai? Terbukti apa Kiai? terbukti keturunan Yahudi Askenazi. Kalau nggak datang ke sini 7 kali 24 jam, khusus Habib Taufik dibuka 24 jam dalam seminggu, datang ke sini tes Siap. DNA gratis. Siap. Begitu nggih? Setuju. Siap. Selanjutnya nih, saya pengen menurunkan tensi ketegangan Ba'alawi di Indonesia ini dengan membaca sholawat asli karangan ulama Nusantara. Asli karangan ulama Nusantara. Karena saya orang Kudus, saya akan membawakan sholawat asli karangan ulamaku Kudus. Leluhurnya Gus Baha, leluhurnya Kiai Baudin Nur Salim, yaitu Kiai Ahmad Asnawi, makamnya di belakang pengimaman Menara Kudus. Situ ge. Siap. Monggo warga Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Demak, Grobogan yang paham bisa ikut bersolawat sekaligus penutupan. Cukup nggih?